Terima kasih Tuhan. Turun anugerah, turun hadirat-Mu yang mengubah kami petang hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau yang memberkati dan mengubah kami. Bicara Tuhan sore hari ini. Buat kami menangkap hati-Mu. Dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati berkata, amen. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, seperti minggu yang lalu, nanti selesai ibadah, apa yang nanti Tuhan sampaikan, kalau itu bicara dalam hidupmu, dan Anda ingin mengalami akan sebuah breakthrough, tolong Anda tinggal sebentar, segera diberesi, pulang dan jadi orang yang merdeka. Saudara, siapa yang dalam hidupmu Anda ingin melihat sebuah pembalikan keadaan dengan cepat terjadi? Lambaikan tangan saudara. Apa yang hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan kepada saudara, saya berdoa Anda merespon dengan benar. Dan respon itu akan membuat sebuah pembalikan keadaan yang sangat luar biasa. Nah sekarang mari kita lihat Ayub pasal yang pertama. Kita akan membaca seluruh pasal pertama dan pasal yang kedua. Di rumah tolong Anda baca seluruh pasal. Karena ini kisah yang luar biasa. Oke, sekarang kita lihat Ayub pasal yang pertama. Mulai ayat yang pertama saya akan bacakan lalu sambung dengan pasal yang kedua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata,
Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lanjutkan pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkanlah nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sampai di sini.
Saudara sekalian, ada 3 poin yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Hari ini kita bicara tentang buka pintu penjaramu. Apa maksudnya? Nanti kita akan sampai kepada tema kita pada malam hari ini. Yang pertama, kalau Anda memperhatikan dari 2 pasal pertama dari kitab Ayub. Nah, sebelum lebih jauh, kitab Ayub merupakan kitab yang paling tua dari seluruh kitab yang ada pada Alkitab kita. Jadi semua orang berkata, para ahli mengatakan, ini merupakan kitab yang paling tua. Nah, kalau kita mempelajari kitab yang paling tua, maka kita melihat bahwa ini sebuah pelajaran yang sangat penting buat kehidupan kita. Nah, apa yang kita mau pelajari? Hari ini 3 hal saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Yang pertama, kalau Anda membaca akan 2 pasal pertama dari kitab Ayub, maka saudara akan menjumpai bahwa ada 1 kata yang diulang sampai 4 kali. Kalau Anda dan saya membaca Alkitab, kalau Tuhan bicara 1 kali, itu sudah pentingnya luar biasa. Sebab dalam penciptaan misalnya, dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan hanya bicara 1 kali dan itu terjadi. Kalau Tuhan bicara 2 kali, Dia mau berkata, kamu harus memberi perhatian yang ekstra. Kamu harus perhatikan sungguh-sungguh. Kalau Dia ngomong sampai 3 kali, sudah nggak bisa dibantah lagi. Tapi kalau Dia bicara sampai 4 kali, dalam 2 pasal ini, Dia bicara 4 kali. Saudara, nasihat terbaik adalah Anda dan saya lebih baik dengarkan baik-baik. Nah, apa 4 atas 1 kata yang sampai Tuhan katakan 4 kali? Dan kata itu adalah kata kutuk. Dan lebih spesifik lagi, selalu bicara tentang kutuk dalam pengertian mengutuki Tuhan. Nah, di sini ada orang pasti berkata begini, Pak, ya nggak mungkin dong Pak, sampai kita mengutuki Tuhan. Tapi saya mau beritahu saudara sesuatu. Untuk orang sampai mengutuki Tuhan, tidak sekejap Anda mengutuki Tuhan, pasti tidak. Tapi tahukah Anda itu ada level-levelnya. Ada 1 urutan, ada 1 keluarga ngutuki sebetulnya, kalau istilah gampangnya, yang di dalam hidup manusia itu ada. Maka itu akan dimulai dengan yang paling rendah adalah kita bersungut-sungut, tidak bisa bersyukur, kita menggerutu, itu sebuah awal. Loh Pak, menggerutu kok mengutuki? Itu bagian dari awalnya. Coba saya jelaskan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mengendalikan hidup kita seutuhnya? Angkat tangan. Alkitab berkata, rambut di kepala Tuhan mengerti. Jumlahnya berapa, Dia mengerti. Oke? Jadi kita percaya akan hal itu. Nah, kalau semua dalam kontrol Tuhan, kalau kita mengalami apapun yang rasanya kurang enak buat kita, lalu kita mengeluh. Sebetulnya ujungnya, keluhanmu itu kau tujukan ke siapa? Oh, ke orang lain Pak. Iya, kelihatannya. Tapi nanti pada saatnya, ujungnya keluhan itu akan sampai ke Tuhan. Anda terbiasa mengeluh, Anda terbiasa bersungut-sungut, Anda biasa menggerutu, tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan beri. Ujungnya saudara akan marah, kemudian marah dengan orang, marah dengan keadaan, kemudian marah dengan Tuhan. Nanti ujungnya Anda mengutuki Tuhan. Saudara, ini hal yang Anda dan saya harus perhatikan. Kita tidak bisa hidup dengan cara seperti itu. Sebab sebetulnya, seberat apapun yang engkau hadapi hari ini, tahukah Anda bahwa hidupmu itu dalam tangan Tuhan? Dan Tuhan mengendalikan dari A sampai Z, dari Alfa sampai Omega. Seberat-beratnya kita hari ini, tahukah Anda ada bermiliar orang yang hidupnya lebih susah? Bulan depan kita akan kirim utusan berangkat ke Turki. Kemana Pak? Ke perbatasan dengan Irak. Anda sudah dengar berbulan-bulan soal ISIS. Mereka sebetulnya bantai siapapun yang berlawanan dengan ideologi mereka. Bukan hanya orang Kristen, orang Muslim pun kalau itu beda mereka bantai. Tentara Suriah ketangkap, dibantai, sekian ratus dibunuh, dieksekusi.
Sehingga itu terjadi sebuah pelarian massal dan sebagian itu naik ke atas ke perbatasan Turki dan jumlahnya besar sekali. Ada saudara kita yang tahun lalu red carpet ke Turki, mereka yang sudah lama di Turki karena perang Irak, sebetulnya itu mereka terhina betul hidupnya. Orang Turki merasa mereka sebagai beban buat negara mereka. Sehingga seringkali oleh masyarakat itu diusir-usir dan dianggap sebagai bangsa kelas 2. Sekarang bayangkan, masuk lagi dalam jumlah besar. Dan yang masuk terakhir ini banyak orang-orang Kristen. Saya baru ketemu dengan pendeta Afsin minggu lalu. Dan dia ceritakan kondisinya. Dia berkata, Pastor, aku bulan depan akan masuk ke sana. Saya bilang, kami mau ikut. Saya sudah siapkan minimal 7-8 orang untuk berangkat. Dan saudara, nanti kalau Anda selesai semua, di tiap pintu ada kotak persembahan. Itu kalau Anda mau bantu mereka, Anda bisa taruh persembahanmu di sana. Kita akan kirim ke sana. Karena musim dingin segera akan tiba. Selimut hampir tidak ada. Bantuan sangat minim sekali. Dan jumlahnya sangat besar. Coba bayangkan, mereka tidak pernah ngerti suami mereka di mana, istri di mana, anak di mana. Nyebar semua. Dalam keadaan ketakutan mereka harus jalan melintasi akan berkilo-kilo untuk cari tempat yang tenang. Sementara kita hari ini berkata, Pak, Tuhan kok nggak berkati saya? Rumah saya dari dulu cuma kecil. Kenapa nggak ditambah? Saya kan butuh 3 kali lipat, Pak. Sementara di sana orang meninggalkan rumahnya lari demi menyelamatkan nyawanya. Dan kita dengan blessing Tuhan, bagaimanapun kita bisa makan 3 kali sehari, sebagian 5 kali sehari. Gitu. Dengan tenang, tidak ada orang bersenjata mengejar kita, hidup di negara yang diberkati Tuhan seperti ini, dan kita masih ngomel. Mungkin cerita saya terlalu ekstrim perbandingannya, tapi coba lihat sekitar saudara. Berapa banyak anak Tuhan yang tanpa sadar Anda sudah masuk dalam jebakan iblis. Kalau terus-menerus ujungnya engkau akan mengutuki Tuhan. Nah, yang paling parah dari semua kata kutuk yang muncul dari istrinya Ayub. Melihat akan suaminya begitu, dulu konglomerat paling hebat di timur, tiba-tiba habis dan borokan begitu. Dia berkata, kamu masih beribadah ke Tuhan? Istrinya berkata, kutukilah Tuhan dan matilah. Saudara, hari ini banyak perdebatan. Karena kalau Anda baca di Alkitab kan Ayub akhirnya diberkati Tuhan, ya kan? Dipulihkan sampai 2 kali lipat kekayaannya. Dan punya anak lagi. 7 anak yang luar biasa. Pertanyaannya adalah apakah itu dari istri yang sama atau bukan? Kalau saya tanya ke para pria, dia berkata pasti beda, Pak. Istri baru itu, Pak. Kok bisa? Lah itu istri lama ngutuki ya begitu kok. Nggak mungkin, Pak. Tapi kalau saya tanya ke ibu-ibu berkata, ya pasti istri yang lama toh, Pak. Dibaharui Tuhan. Tapi nggak ditulis di Alkitab, nggak sempet. Tapi itu istri yang dulu itu, Pak. Nggak mungkin Tuhan buang istrinya kan, Pak. Diganti yang lebih muda, nggak mungkin toh, Pak. Yang benar yang mana, saudara? Kata Pak Adi Sutanto, jangan lebih jelas dari Alkitab, saudara. Artinya tidak ada jawabannya. Nanti kalau Anda ke surga, cari sana Om Ayub. Om, dulu bojomu tuh yang mana sebetulnya yang punya anak-anak kedua? Nah, nanti Anda dapat jawabannya setelah bertemu dengan Om Ayub. Well, anyway, sekali lagi saya berkata, hidup kita ini dalam kendali Tuhan. Jangan mulai dengan membiasakan diri bersungut-sungut. Belajar bersyukur dengan semua yang terjadi, walaupun kelihatannya tidak enak. Saya dapat cerita menarik dari seseorang. Saya mau cerita buat saudara. Ada seorang anak raja atau anak presiden lah, yang gemar berburu dan dia di Afrika tinggalnya. Dia ditemani oleh seorang sahabat dan sahabatnya ini bernama Bono. Kalau mereka berburu, biasanya mereka hanya pergi berdua. Karena anak raja ini seorang petualang sejati. Dan dia punya sahabat namanya Bono yang kemana-mana menyertai. Suatu hari, karena ini merupakan kebiasaan, Bono itu melihat semuanya itu serba baik. Apapun yang terjadi dia berkata, itu baik. Apapun yang terjadi dia berkata, itu baik.
Suatu hari Bono ini buat sebuah kesalahan. Tanpa sengaja dia menarik pelatuk daripada senapan berburu. Dan itu kena ke salah satu jari daripada anak raja ini. Bam! Dan jarinya putus satu. Hancur malah. Dan waktu melihat itu, dan jari daripada anak raja ini berdarah, Bono berkata, itu baik. Marah anak raja ini. Pangeran ini berkata, kamu gila. Kamu tarik pelatuk, jariku hilang satu. Engkau berkata itu baik. Ini sudah keterlaluan. Singkat cerita, Bono ditangkap. Dan pangeran berkata, kamu bukan sahabatku lagi. Dan dimasukkan dalam penjara. Begitu masuk penjara, Bono berkata, ini baik, katanya. Dia masuk penjara. Akhirnya anak raja itu berkata, aku tidak perlu teman. Aku akan pergi berburu sendiri. Lalu dia pergi masuk hutan. Di zaman itu masih ada suku yang kanibal, yang suka makan orang. Dan singkat cerita, anak raja ini ditangkap oleh suku kanibal. Dan mereka bawa seret manusia tangkapan mereka ke perkampungan mereka. Mereka berkata, kita pesta. Dapat ini orang badannya oke, gemuk, lemaknya banyak. Maklum anak raja makannya banyak. Lalu mereka berkata, kita pesta, kita akan sembelih. Lalu dia diikat, sudah siap akan dibunuh. Tapi suku itu kan punya seperti imam, dukunnya. Maka dukunnya diundang berkata, Pak, kita dapat tangkapan, kita akan makan ini manusia gemuk, katanya. Bergegas dukunnya keluar. Rupanya mereka seperti suku-suku lain juga punya aturan tentang siapa yang boleh dan tidak boleh. Kalau orang Yahudi yang kosher dan tidak kosher. Kalau orang lain yang halal dan yang haram. Itu ada aturannya. Maka dukunnya siap dengan pisau yang besar. Mau sembelih anak raja ini. Dan kemudian harus dicek. Rupanya mereka percaya. Makanan kalau itu manusia harus sempurna, utuh, tidak boleh cacat. Ketika dilihat dari rambut semua oke, sampai ke tangan kaget. Jarinya yang satu cuma 4, saudara. Lalu dukunnya berkata, tidak tahir, tidak boleh. Najis orang ini. Lepaskan. Kumpul sama orang begini, najis. Usir. Dilepas, diusir, saudara. Wah, anak raja ini berkata, ternyata jariku hilang satu adalah keselamatan buat nyawaku. Bono, betul, itu baik, katanya. Dikejarlah, balik dia ke kerajaan. Dia ke penjara, dia berkata, buka penjaranya. Dia peluk sahabatnya, dia berkata, terima kasih. Betul katamu ini baik, katanya. Kenapa bisa begitu? Luar biasa. Harusnya aku sudah diempal di perut mereka. Aku mau dibunuh, aku mau dimakan. Kenapa kau masih hidup? Rupanya mereka punya aturan. Yang boleh dimakan itu manusia yang tidak ada cacatnya. Gara-gara kamu gak sengaja, ini hilang satu jariku. Aku dianggap tidak layak untuk dikorbankan dan mereka makan. Betul, itu baik, katanya. Lalu Bono berkata, terima kasih juga. Engkau memenjarakan aku. Itu baik juga, katanya. Tangis-tangisan. Anak rajanya bingung. Kamu di penjara kok baik itu gimana? Kamu kan aku jeblosin karena aku tidak tahu dan aku marah. Salah, dia berkata. Aku di penjara itu baik. Kenapa? Kalau lu tidak penjarakan aku yang dimakan. Jadi semuanya baik. All is well. Jangan menggerutu. Semua baik. Yang percaya katakan amin. Jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut. Belajar mengucap syukur. Jangan mengutuki Tuhan. Karena ujungnya setiap orang yang bersungut-sungut. Seperti kata istrinya Ayub. Kutukilah Tuhan dan matilah engkau. Mari belajar berkata-kata dengan benar. Mari belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mari belajar mengerti semuanya itu baik. Dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Siapa yang mau berkata, all is well, lambaikan tangan saudara. Berhenti mengeluh, berhenti mengutuk, mengucap syukur. Amen. Nah, yang kedua, coba Anda perhatikan. Ini ada satu mekanisme yang ajaib sekali sebetulnya. Nanti di rumah Anda baca ulang ya, supaya saudara bisa ngerti betul akan cerita ini. Ada satu urutan yang Anda harus perhatikan di sini. Saudara, kalau Anda perhatikan, pada waktu iblis datang ke Tuhan, dan dia seperti minta izin untuk menjamah semua yang Ayub punya. Lalu kemudian Tuhan seperti berkata, okelah, dia dalam tanganmu. Tidak otomatis dia bisa berbuat semaunya, tidak otomatis. Sebab perlindungan Tuhan terhadap Ayub itu ternyata ada mekanismenya, ada tombolnya, ada sebabnya. Dan yang menyebabkan Ayub dalam proteksi Tuhan itulah yang sebetulnya harus disingkirkan dulu. Nah, apa sebetulnya? Kalau Anda membaca, tiap kali anak-anaknya lagi berpesta, maka Ayub selesai pesta, dia menyembelih hewan korban, darah tercurah, the blood tercurah. Lalu dia memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Begitu darah tercurah, dia berikan korban bakaran ke Tuhan, maka proteksi Tuhan menudungi hidupnya. Begitu iblis mendapatkan izin dari Tuhan, dia tidak bisa langsung menerjang Ayub. Maka kalau Anda baca, yang pertama dia ambil adalah lembu dan kambing dombanya. Lembunya dirampas, kambing dombanya dibakar oleh api. Maka gebrakan pertama membuat lumpuh Ayub di hadapan Tuhan. Karena semua hewan korban yang biasa untuk dia sembelih, darahnya tertumpah, dan kemudian dagingnya dibakar, dia sudah tidak punya lagi. Dan begitu dia tidak punya kuasa darah itu, dengan gampang dia dihabisi, saudara. Saya mau berkata, 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus mati buat kita, dia tumpahkan darahnya. Setiap orang percaya, ada kuasa darah Tuhan yang menyelimuti kehidupan kita. Sebentar kita akan makan tubuh dan minum darahnya. Tahukah saudara, kuasa darah Tuhan itu begitu dahsyat. Pada Paskah pertama ketika malaikat lewat rumah orang Israel yang ada darah pada ambang pintunya, tidak ada yang bisa masuk menerobos. Dalam hidup Anda dan saya, seharusnya tiap pagi engkau bangun, engkau berkata, Tuhan, engkau buat sebuah pengakuan. Aku hidup dalam proteksi darah-Mu. Aku dibungkus dengan darah Yesus. Kalau engkau sadar ada serangan kuasa gelap, engkau berkata, darah Yesus yang bungkus aku. Tidak ada yang bisa sentuh Anda. Dan itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Rupanya pola ini terulang di zaman Eksodus, saudara. Musa berkali-kali menghadap Firaun, minta izin supaya dibiarkan pergi ke padang gurun untuk menyembah Tuhan. Dan berkali-kali Firaun mengubah akan kesepakatannya. Tapi terakhir sekali, yang dia mau pegang apa itu? Coba lihat kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-10, ayat yang ke-24. Keluaran 10, ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ini aneh kan? Kalau orang mau menyandera seseorang, yang disandera bukan kambing dan domba. Kalau mau nyandera orang, ya yang disandera anaknya. Hari itu Firaun berkata, anak-anakmu boleh ikut. Nah kalau kabur, tapi dia berkata, lembu dan sapi tidak boleh.
Firaun gambaran dari iblis. Dan dia berkata, selama anak Tuhan tidak punya darah untuk dicurahkan sebagai pendamaian dengan Tuhan mereka, mereka itu orang lumpuh yang tidak berdaya. Kalau Anda membaca, Musa berkata tidak. Bahkan semua harus ikut kami dan engkau harus memberikan hewan korban untuk kami sembelih. Musa tahu yang di otaknya Firaun. Bahwa kuasa anak-anak pilihan itu ada pada deblat, ada pada darah. Itulah sebabnya kalau Anda baca di Alkitab, sampai habis darah Yesus. Karena terakhir yang keluar adalah air. Makin hari saya makin sadar, kita harus terus hidup under the blood, di bawah proteksi darah Yesus. Dan saudara, tahukah apa yang kemudian terjadi? Ketika Tuhan memulihkan Ayub, apa yang terjadi? Sekarang mari kita lihat bagian terakhir dari kitab Ayub, di Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub 42, lihat pada ayat 7 sampai 10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kalau Anda baca dengan baik, lihat Tuhan berkata, ambil 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkan sebagai korban bakaran. Kalau Anda membaca, sebelum Ayub dipulihkan lagi, dia diberi Tuhan satu modal yang hebat, namanya darah itu sendiri. Saudara, Anda harus mengerti, setiap orang dikenali dengan apa yang ada pada dirinya. Di Alkitab, di Perjanjian Baru, dalam Kisah Rasul, ada anak-anak Skewa yang menyebut menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Padahal mereka bukan milik Kristus. Mereka bukan orang percaya. Iblis berkata, Paulus aku tahu, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Kamu siapa? Alkitab berkata itu anak-anak Skewa diserang setan, dicabik-cabik pakaiannya sampai telanjang, dipermalukan sampai mereka lari ketakutan. Mengapa, saudara? Sebab setan tahu apa yang ada pada setiap orang. Setiap orang percaya ada tanda darah Tuhan dalam hidupnya. Dan itu akan membuat hidupmu tak tersentuh oleh kuasa yang lain. Saya berdoa Anda menyadari ini, bahwa kuasa ini luar biasa. Dan setiap orang, dia bisa lihat dari apa yang kau punya, engkau dikenali oleh yang lain. Saya mau cerita sebuah pengalaman lucu. Kira-kira sebulan lalu kami selesai raker, ada waktu beberapa hari liburan di Singapura. Malam nyampe, besok paginya kami berniat untuk keluarlah. Ya, sekedar jalan, sekedar jalan aja. Saya nunggu di lobi,
cukup lama, kira-kira mungkin 10 menit, dan teman-teman anak-anak yang saya tunggu belum datang, belum muncul di lobi. Sendirian, bengong, tiba-tiba saya dengan beberapa teman terus datang, terus saya lihat di dekat lobi itu ada toko jual perhiasan dan berlian. Iseng, saudara, iseng. Saya pakai sendal jepit, dan kemudian pakai kaos biasa, t-shirt, pakai sendal jepit. Ya, orang liburan masa pakai jas, pakai sendal jepit. Saya datang masuk lihat, pengen lihat untuk cuci mata saja. Lihat yang indah-indah. Daripada lihat sampah, saya suka lihat berlian terus. Beli nggak Pak? Enggak. Mau lihat-lihat aja. Dan waktu saya melihat itu, saya lihat ada satu cincin. Simple, cincin laki. Berliannya cuma 3 gitu, nggak banyak. Saya pikir ini kok agak simple, pengen lihat. Terus saya panggil pelayannya, saya bilang, aku mau lihat yang ini. Saya tunjuk cincin yang simple ini. Terus dia ngomong ke saya gini, dia perhatiin saya, dia bilang, no. Buat kamu jangan yang ini. Dia buka laci di bawahnya. Dia keluarkan satu cincin lagi. Semua berlian. Gede-gede, saudara. Wih, harus pakai kacamata hitam. Agak silau. Begitukah Pak? Menurut saya iya. Berliannya banyak, komplit. Kalau pakai itu seperti tanganmu dibalut berlian. Saya sampai, wih, luar biasa. Tapi kan kita ngerti. Yang ini berlian 3, biasa kecil-kecil. Ini semua gede-gede. Kan harganya ini tinggi sekali. Saya nggak minat harga tinggi. Juga nggak pengen beli, saya pengen lihat yang ini. Dan menurut saya, kapan saya makainya? Kalau Anda jalan-jalan begitu, dimanapun lah, di Pandanaran, masa pakai berlian begini, Anda kan mengundang orang yang tidak baik datang berkata, kita potong jarinya atau apa, kan masalah, saudara. Ini nggak ada kesempatan. Di gereja pakai kan nggak bagus. Tiba-tiba jemaat berkacamata hitam, semua kan nggak. Kan lebay banget tuh. Kalau khotbah begini, ring. Rubuhnya karena silau, kan nggak lucu, saudara. Saya umumkan minggu depan, tolong mulai minggu depan pakai kacamata hitam supaya Anda tidak silau dengan kemuliaan berlian saya. Kan nggak mungkin. Mau pakai di mana? Pesta Pak, saya hampir nggak pernah pesta. Masa tidur sambil di rumah begini? Nggak lucu. Lebay lah istilahnya ya. Jadi saya pikir enggak lah. Saya mau cari yang mau lihat yang simple. Dia nggak boleh. Jangan. Anda yang ini saja. Terus dia paksa begitu. Saya bilang, kamu ini orang paling aneh loh. Seharusnya kan aku pengen apa, kamu berikan yang aku ingin dong. Kenapa kamu paksa aku terus dengan yang itu? Tahu jawabannya apa? Senyum. Dia berkata, sir. Dia berkata, dengan jam tangan yang kamu pakai, aku tahu siapa engkau. Bush. Langsung saya sembunyikan. Terus jangan ada yang BB. Pak, jamnya apa toh Pak? Lebay. Setiap orang Anda dikenali dengan apa yang melekat padamu. Nangkep saudara. Secara roh juga sama. Jadi lupakan yang soal jam tadi. The blood lebih penting. Darah Tuhan yang melekat dalam hidup kita. Itu segala-galanya. So mulai hari ini. Setiap kali Anda bangun pagi. Buat sebuah pengakuan. Aku hidup dalam cover darah Tuhan. Saudara akan lihat ada yang berbeda di hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir. Saudara, kalau Anda memperhatikan dari apa yang kita baca tadi. Apa yang kemudian membuat keadaan Ayub langsung berbalik. Dengarin saudara. 3 sahabat Ayub ini datang. Pertama dengan tujuan untuk menyatakan bela sungkawa. Tapi kalau Anda baca seterusnya, isinya cuma mengkritik dan menghakimi Ayub. Dan mereka berdebat dengan sengit. Di tengah-tengah penderitaan, mereka datang untuk berdebat. Sebetulnya mereka tidak pernah ngerti di alam roh terjadi apa. Di sorga terjadi apa, sehingga Ayub mengalami seperti ini. Mereka tidak mengerti sebetulnya sama sekali rencana Tuhan itu apa. Yang mereka ngerti cuman begini. Oh, kamu ngalami masalah, berarti kamu masalah. Berarti kamu kena kutuk, berarti kamu begini, berarti kamu begini. Ribut. Dan bagaimanapun itu menyakiti hati Ayub. Sampai akhirnya Tuhan bicara.
Kalau Anda baca dia ngomong soal Leviathan. Dalam bahasa Indonesia dia ngomong soal, diterjemahkan buaya. Sebetulnya itu Leviathan. Ular berkepala 7. Setan ini. Dan kemudian Tuhan marah dengan ketiga orang ini. Dan dalam marahnya dia berkata, kamu harus membawa akan binatang korban, sembelih, bakar, dan mintakan Ayub berdoa buat kamu. Kalau Anda membaca Ayub mendoakan mereka, Tuhan mengabulkan doanya. Dan langsung kalimatnya berkata, Tuhan memulihkan Ayub dalam sekejap. Semuanya balik, bahkan 2 kali lipat. Apa yang sebetulnya terjadi? Saya berkata itulah yang Tuhan katakan. Membebaskan orang yang dalam penjara. Ketika mendengar itu Anda berkata, oh ya Pak, banyak orang dibelenggu oleh setan. Saya tahu. Tapi sebetulnya dengarkan ini pesan Tuhan buat malam hari ini. Ada banyak orang Kristen yang sebetulnya punya penjara dalam hidupnya. Dan Anda memenjarakan beberapa orang. Di mana penjara kita seringkali? Di pikiran? Di pikiran. Dan di jiwa kita. Oh enggak ada Pak, saya enggak memenjarakan siapa-siapa. Saya beri contoh. Apakah ada dalam hidupmu kalau disebut nama seseorang, seseorang disebutkan namanya di depanmu, dan tiba-tiba sangkring. Oh ada Pak itu. Malah tak omongnya sambar beledek tangan wong itu. Nah itu Anda memenjarakan di sini dan di sini. Pernahkah Anda ketika Anda ingat akan seseorang atau sebuah kejadian, tiba-tiba sakit sekali di dalam. Kalau Anda bertemu, nggak bisa, engkau senyum aja nggak bisa. Engkau berkata kalau yang ini lebih baik nggak usah ketemu. Ada nggak? Itu artinya Anda sedang memenjarakan orang itu di pikiran dan di jiwamu. Begitu 3 orang sahabat Ayub ini bicara ngawur, menuduh Ayub, menimbulkan kemarahan, tanpa sadar Ayub berkata bahwa engkau aku penjara. Dalam penjara yang berkata no mercy, no forgiveness. Tidak ada kemurahan dan tidak ada pengampunan. Begitu itu diselesaikan saudara, Ayub pulih langsung. Tuhan berkata di sini, ada banyak yang memenjarakan 1-2 orang. Ada mertua yang memenjarakan menantunya. Pak, menantu saya ini iblis, Pak. Saya tidak bisa mengampuni. Menyengsarakan semua. Ngabis-ngabisin duit, Pak. Atau whatever reasonnya. Dan tiba-tiba penjaramu penuh sesak. Dan Tuhan berkata, nak, kamu memutuskan hidup dalam kesesakan seperti ini. Bagaimana aku bisa memberkati hidupmu? Sebagian lagi mungkin ada menantu yang benci dengan mertuanya. Pak, Lucifer betul itu. Tapi sebetulnya Anda mau berkata, aku belum bisa mengampuni. Ada orang tua yang tidak bisa mengampuni anak. Ada anak yang tidak bisa mengampuni orang tua. Ada orang-orang yang tadinya baik. Lalu kemudian justru karena mereka urusan bisnis. Tiba-tiba kebencian yang muncul. Satu dengan yang lain. Penjara itu harus kau buka, saudara. Pola ini terulang di zaman Abraham. Satu kali Abraham datang di daerah orang Filistin, di daerah orang Abimelekh. Dan karena dia salah, dia mengakui Sarah sebagai adiknya. Abimelekh akan mengambil Sarah jadi istrinya. Dan Tuhan bertindak. Tuhan marah. Hampir Abimelekh dibunuh. Tapi setelah dia datang ke Abraham, dia berkata, kamu mau mencelakakan aku. Dia berkata, aku kembalikan istrimu, dia bersih. Aku tidak pernah nyentuh dia. Abraham orang yang dirinya sendiri menanti janji akan anak perjanjian. Tapi bagaimana supaya segera anak perjanjian lahir? Lihat kitab Kejadian. Kejadian pasal 20 ayat 17 dan 18. Kemudian sambung dengan pasal 21
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kejadian 20 ayat 17 dan 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sarah, istri Abraham itu. Pasal 21 ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Dimulai dari mana? Dimulai Abraham berdoa kepada Allah. Dan mendoakan siapa? Orang yang bersalah kepadanya, yaitu Abimelekh. Siapa yang ingin Anda mengalami penggenapan janji Tuhan dengan cepat? Lepaskan penjara siapapun yang Anda penjarakan. Saudara akan jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Hidupmu akan berubah. Saya mau tutup dengan ini sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus. Tahun lalu, beberapa anak kita pergi ke Iran. Anak saya pergi ke sana, ada anaknya Ibu Ribkah, dan kemudian ada Yuda pergi bertiga. Dan mereka selama 1 minggu di Iran, mereka didampingi satu orang bernama Mustafa. Dan Mustafa ini adalah keponakan dari pendeta Afsin, dan waktu itu belum kenal Tuhan sama sekali. Dan dalam trip itulah pada malam terakhir Mustafa minta dibaptis. Dan dibaptis di batap hotel mereka, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak itu dia jadi anak Tuhan. Dan dia nginjil, dan dia jadi pemenang jiwa yang luar biasa. Saudara, beberapa waktu yang lalu Mustafa telepon kepada pendeta Afsin, pamannya itu. Dan dia berkata, "Uncle, aku baru keluar dari penjara selama 2 bulan. Rupanya dia nginjil dan ditangkap oleh pemerintah dan dimasukkan penjara. Dan dia berkata, aku selama 2 bulan disiksa dengan segala macam. Dan terakhir siksaan yang paling berat adalah aku dihajar dengan rotan oleh Algojo. Dia dengan seorang temannya, kedua tangannya diikat, dibuka bajunya, dan bagian belakangnya dihajar dengan rotan besar. Dan dia berkata begini, aneh sekali. Pada waktu aku dipukuli, aku nangis. Bukan karena kesakitan, tapi aku nangis karena aku bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Aku boleh menikmati akan kemuliaan dan kehormatan menderita bagi namamu. Dan temannya juga yang sama. Mereka hanya nangis dan berkata terima kasih Tuhan Yesus. Dan begitu selesai dilepas ikatannya, mereka peluk Algojo itu. Dia berkata, saudaraku, terima kasih. Kamu telah melakukan pekerjaanmu dengan sangat ajaib. Sehingga aku menikmati kemuliaan boleh menderita buat Tuhan. Bingung Algojo ini. Orang yang seharusnya marah dan benci dengan aku. Dia bisa peluk. Punggungnya sudah berdarah. Bisa peluk. Dan berkata terima kasih. Gak lama kemudian. Mereka bebaskan keduanya. Pada waktu mereka jalan keluar di penjara. Algojo itu mendampingi mereka. Dan dia berkata, Mustafa, tidak pernah aku lihat orang beriman seperti engkau. Dia bilang, mulai hari ini, aku mau ikut Tuhan Yesus. Sama seperti kamu ikut Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih ajaib. Kalau sore ini, malam ini, ayo buka pintu penjara kita. Semua yang selama ini Anda pegang dalam ketidakmauanmu untuk mengampuni. Let them go.
Let it go. Biarkan pergi. Biarkan pergi. Dan sesuatu yang ajaib akan terjadi. Tuhan berkata kalau kalau Anda pergi menghadap untuk mempersembahkan ke Tuhan, ada sesuatu dengan saudaramu, beresi dulu. Pak, dia nggak mau ngampuni, itu urusan dia. Bagian kita, lepaskan semua yang ada di penjara hati dan pikiran kita. Amen, saudara.